Mata Xiao Yan berputar saat melihat sikap tersenyum Hai Bodong. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, saya perlu menyusahkan Hai Tua untuk membantu saya menghubungi Ketua Fama dan kepala beberapa klan besar lainnya begitu saya benar-benar pulih dari luka-luka saya. Ini juga saatnya langit Kekaisaran Jiama berubah." Hai Bodong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia akhirnya percaya bahwa jejak Xiao Yan seharusnya tidak berhenti di Kekaisaran Jiama. Benua Douqi yang sangat besar akan menjadi tempat baginya untuk bermain. Xiao Yan tidak keluar selama periode setelah dia dan Hai Bodong menyelesaikan diskusi mereka. Sebaliknya, dia diam-diam tetap berada di Xiaomenshang dan fokus untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika dia ingin membangun faksi yang bahkan lebih kuat dari sekte Mystic Cloud di Kekaisaran Jiama ini, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi semua faksi dan ahli di dalam Kekaisaran. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi lelucon pada akhirnya. Selama Xiao Yan dengan tenang memulihkan diri, Mystic Cloud Mountain akhirnya benar-benar dikosongkan. Setelah banyak murid Mystic Cloud Sekte pergi, beberapa orang di dalam Kekaisaran Jiama, yang berpikir bahwa berita itu adalah rumor, akhirnya mulai percaya bahwa sekte besar, yang telah mendominasi Kekaisaran Jiama selama beberapa ratus tahun, benar-benar akan menghilang dari Kekaisaran ini. Setelah pemecatan murid-murid Mystic Cloud Sekte, situasi di dalam Kekaisaran juga menjadi agak aneh. Di masa lalu, penguasa Kekaisaran Jiama tidak diragukan lagi adalah sekte Mystic Cloud. Sekarang sekte Mystic Cloud telah jatuh, posisi itu secara alami menyebabkan banyak faksi memiliki mata merah karena mereka mendambakannya. Tentu saja, mereka mungkin memiliki mata merah tetapi tidak ada satu orang pun yang cukup bodoh untuk melangkah maju dan mengumumkan bahwa mereka akan menggantikan sekte Mystic Cloud. Ini karena semua orang tahu bahwa satu-satunya orang di dalam Kekaisaran Jiama yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukannya adalah tuan muda ketiga dari klan Xiao. Orang yang telah mengalahkan Yun Shan, Xiao Yan. Semua orang menunggu tindakan selanjutnya dari pemuda yang memilih diam itu. Jia Xingtian dan Putri Yaoi duduk di aula yang tenang di dalam kota Kekaisaran Jiama. Mereka kadang-kadang mengerutkan kening sedikit saat mereka berbicara dengan lembut. Yun telah memecat semua murid dari sekte Mystic Cloud. Sekte Mystic Cloud ini akan menjadi sejarah di dalam Kekaisaran Jiama di masa depan. Yaoi menggosok dahinya. Dia telah mengamati setiap tindakan dari sekte Mystic Cloud selama beberapa hari ini. Hanya setelah melihat bahwa Yun benar-benar bertindak sesuai kesepakatan, dia menghela nafas lega. Keluarga Kekaisaran telah khawatir dan takut pada makhluk besar ini, yang telah dekat dengan kota Kekaisaran selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka secara alami tidak akan memberikan kesempatan untuk kembali sekarang karena mereka memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Namun, tidak ada banyak senyum di wajahnya. Tatapannya melewati jendela dan menyapu ke arah tertentu di ibu kota sebelum bergumam, "Meskipun kita telah menyingkirkan harimau ganas yang dikenal sebagai sekte Mystic Cloud, singa perkasa lain yang lebih kuat dan lebih muda telah tiba. Aku ingin tahu apakah ini berkah atau kutukan bagi keluarga Kekaisaran Jiama." Yaoi terdiam. Dia segera menghela nafas lembut dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Tidak mungkin bagi kami untuk menggulingkan sekte Mystic Cloud hanya dengan kekuatan kami. Semua orang menyadari ambisi liar Mystic Cloud Sect. Jika kita membiarkan mereka terus berkembang, mereka pasti akan bertindak melawan keluarga Kekaisaran kita. Pada saat itu, saya khawatir Yun Shan sendiri akan dapat dengan mudah memusnahkan semua orang dalam keluarga Kekaisaran kami." Ekspresi Jia Xingtian serius saat dia perlahan berkata, "Saya telah menerima berita. Saya khawatir Xiao Yan memiliki niat untuk membentuk faksi di dalam Kekaisaran. Pada saat itu, mungkin ada Mystic Cloud Sect lainnya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang ini?" Ekspresi Yaoi juga menjadi jauh lebih serius saat dia mendengar ini. Dia merenung untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit sekali lagi. Dia berkata, "Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah tidak lebih lemah dari sekte Mystic Cloud.
Bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya, yang merupakan salah satu yang bisa melawan elit Do Usong, masih ada elit Do Usong asli di sisinya. Ratu Medusa itu menyebabkan kami menderita kerugian besar saat itu. Jika kita mengungkapkan sedikit permusuhan kepadanya, kemungkinan kita akan berakhir dengan bencana. Jangan bilang kita harus membuka mata dan melihat Xiao Yan membentuk faksinya. Jia Xingtian mengerutkan kening dan berkata, karakter Xiao Yan tidak sekejam Yun Shan. Dia juga seseorang yang menghargai hubungan. Seseorang hanya akan berakhir menderita jika seseorang mengambil pendekatan keras terhadap orang seperti itu. Oleh karena itu, kemungkinan kita hanya bisa pergi dengan cara yang lembut secara tidak langsung. Yao Ye berpikir sejenak sebelum perlahan berbicara. Lembut? Xiao Yan adalah orang yang akan membalas lebih banyak rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Jika Anda diam-diam memiliki niat buruk kepadanya dan dia menemukannya, dia akan segera berbalik melawan Anda. Dia juga akan tanpa ampun dalam serangannya. Yao Ye menyuarakan pikirannya, karena kekuatan kita saat ini tidak dapat menimbulkan banyak halangan baginya, mengapa kita tidak membantu memindahkan semuanya? Jika keluarga kekaisaran kita mengikuti, kita mungkin mendapatkan beberapa manfaat. Maksudmu kita seharusnya tidak hanya tidak menghentikannya dari membentuk faksi tetapi juga harus membantunya? Jia Xingtian tercengang saat dia bertanya dengan cara yang tidak percaya. Tidak ada metode lain selain ini. Yao Ye mengangguk tak berdaya. Ada banyak ahli di sekitar Xiao Yan. Jika mereka membuatnya marah, dia bisa mengirim Medusa. Berapa banyak ahli di kota kekaisaran ini yang bisa bersaing dengannya? Karena mereka tidak bisa menggunakan kekuatan, metode lain apa yang bisa mereka gunakan selain pendekatan lunak? Jia Xingtian merajut alisnya dengan erat. Tangannya dengan lembut mengetuk permukaan meja sebelum menghela nafas beberapa saat kemudian. Dia berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan mencobanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan seperti Yun Shan yang ingin menggantikan keluarga kekaisaran kita. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah bahkan jika aku harus bertarung sampai kita berdua terluka parah. Yao Ye tersenyum sedikit saat melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara, sebenarnya, kekaisaran Jiama kami juga menderita cukup banyak kekurangan dengan hilangnya sekte Mystic Cloud. Setelah kehilangan mereka, kekaisaran Jiama kita bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar fraksi Barat Laut di masa depan. Dengan cara ini, kemungkinan kita akan diejek oleh negara-negara tetangga kita. Itu benar. Saya mendengar bahwa ada cukup banyak aktivitas di kekaisaran Chuyun baru-baru ini. Awalnya, klan ini memiliki banyak faksi besar dan kecil. Namun, mereka berulang kali dihancurkan selama beberapa tahun ini. Saat ini, klan ini memiliki faksi yang sangat besar. Iya, aku juga pernah mendengarnya. Faksi itu sepertinya disebut sekte racun. Tidak hanya misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi menurut informasi kami, pemimpin sekte misterius dari sekte racun mungkin memiliki kekuatan menakutkan yang dapat bersaing melawan elit Douzong. Mereka mungkin melompat dan menjadi faksi kuat yang bisa bersaing dengan Sky Serpent Mansion dan Thunderbolt Sect di Great Meeting of Factions berikutnya. Pada saat itu, kekaisaran Chuyun mungkin menjadi lebih arogan. Ekspresi Jia Xingtian sedikit tenggelam saat menyebutkan ini. Kekaisaran Chuyun dan kekaisaran Jiama seperti air dan api. Hampir setiap tahun, beberapa konflik akan meletus di perbatasan mereka. Kedua belah pihak tidak bisa saling bertatap muka. Oleh karena itu, jika kekaisaran Jiama kita tidak dapat menghasilkan faksi yang kuat dan para ahli yang tidak memalukan, kemungkinan posisi kita di wilayah barat laut ini akan tenggelam lebih rendah lagi. Yao Ye menghela nafas saat dia berbicara. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya kita masih harus bergantung pada Xiao Yan. Baik. Aku akan mempercayai anak kecil ini sekali lagi. Kakek buyut tidak akan kecewa. Yao Ye tersenyum. Dia biasanya pandai menilai orang. Xiao Yan adalah orang yang sangat menghargai hubungan.
Dia pasti tidak akan bisa melakukan sesuatu seperti membalas budi dengan kebencian. Kamu begitu percaya diri padanya? Wajah Jia Xingtian segera mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menyapu wajah cantik Yao Ye sebelum tiba-tiba berbicara sambil tersenyum, "Yao Ye, jangan bilang bahwa kamu naksir orang itu." "Kakek buyut, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Wajah Yao Ye langsung memerah saat mendengar kata-kata Jia Xingtian saat dia berbicara dengan cara yang dimanjakan. Bakat orang itu adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Penampilannya juga cukup bagus. Karakternya dingin dan tegas tetapi dia sangat menghargai hubungan. Dia tangkapan yang cukup bagus. Jika Anda benar-benar menyukainya, kakek buyut dapat membantu Anda menyebutkannya kepadanya. Saya juga akan dapat sepenuhnya merasa nyaman jika kedua keluarga kami dapat berhubungan dengan pernikahan. Jia Xingtian hanya terus berbicara seolah-olah dia tidak melihat kemerahan memerah di wajah Yao Ye. Kamu bisa melupakannya. Bahkan ada seseorang seperti Medusa yang kecantikannya bisa membawa bencana ke negara atau kota di samping orang itu. Bahkan jika Anda ingin menikahi Yao Ye, dia mungkin bahkan tidak mau menerima saya. Yao Ye memutar matanya ke arah Jia Xingtian dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Meskipun dia sangat mengagumi Xiaoyan, menjadi putri dari keluarga kekaisaran dan ratu masa depan, yang akan mengendalikan kekaisaran Jiama, dirinya yang angkuh secara alami tidak mau berbagi suaminya dengan wanita lain terlepas dari betapa luar biasanya dia. Jia Xingtian merajut alisnya saat mendengar ini. Dia juga mengangguk tak berdaya. Tampaknya orang itu benar-benar memiliki terlalu banyak wanita di sampingnya. Selain itu, yang paling penting adalah dia sepertinya tidak memiliki pemikiran lain terhadap Yao Ye. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan pikiran di dalam hatinya. Lupakan. Saya akan mewakili keluarga kekaisaran untuk mengungkapkan keprihatinan kami setelah orang itu sembuh dari luka-lukanya, dan melepaskan beberapa pemikiran keluarga kekaisaran kepadanya. Kekaisaran Jiama memang membutuhkan faksi dan ahli yang kuat yang bisa dikalahkannya. Dari kelihatannya sekarang, hanya orang ini yang paling cocok. Jia Xingtian melambaikan tangannya, berdiri, dan perlahan berjalan keluar saat dia berbicara. Yao Ye mengangguk sedikit saat dia melihat punggung Jia Xingtian. Itu benar, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengirim lebih banyak mata-mata untuk menyelidiki sekte racun dari Kekaisaran Chuyun. Tidak akan ada dampak negatif pada kami dengan mendapatkan lebih banyak informasi. Jia Xingtian sepertinya mengingat sesuatu setelah dia sampai di pintu. Dia menghentikan langkahnya saat dia berbicara. Oleh karena itu, Anda harus sedikit lebih memperhatikan masalah ini. Saya terus merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sekte racun ini. Mampu menghancurkan semua faksi besar dan kecil dalam Kekaisaran Chuyun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, di dalam Kekaisaran Chuyun, sepertinya tidak ada ahli seperti itu, kan? Wajah Jia Xingtian dipenuhi dengan keraguan. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia berbicara, sepertinya Kekaisaran Chuyun cukup kacau selama beberapa tahun ini. Apa asal-usul sekte racun itu? Jia Xingtian hanya bisa melepaskan pikirannya yang. Dia menghela nafas dan berjalan keluar dari aula. Yao Ye juga tertawa pahit saat dia melihat punggung Jia Xingtian yang menghilang. Dia sudah lama mengirim sejumlah besar mata-mata. Namun, sekte racun itu bertindak sangat aneh. Sangat sulit untuk menanyakan tentang berita di dalam sekte. Selain itu, interior mereka juga dijaga ketat. Bahkan jika mata-mata bisa menyelinap masuk, masih sangat sulit untuk melakukan kontak dengan inti mereka dalam waktu singkat. Informasi terbaru yang dia terima dari Kekaisaran Chuyun hanya berisi 2 kata pendek. Wanita racun. Wanita racun. Yao Ye dengan lembut menggumamkan kata-kata di aula. Suaranya dipenuhi dengan keraguan dan ketidaktahuan. Xiaoyan tinggal di dalam ruangan sementara dunia luar gempar atas masalah mengenai sekte Mystic Cloud. Dia berusaha keras untuk menyembuhkan luka tubuhnya sesegera mungkin tanpa menerima gejala sisa. Luka yang diterima Xiaoyan kali ini lebih serius dibandingkan dengan waktu lainnya.
Oleh karena itu, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat dan pengetahuannya dalam alkimia, mencoba untuk pulih sepenuhnya masih mengharuskannya menghabiskan waktu yang cukup lama. Xiao Yan tidak tampak frustrasi karena ini. Tidak ada yang salah yang bisa terjadi selama sesuatu seperti penyembuhan. Jika tidak, situasinya akan lebih buruk jika dia menambahkan luka di atas luka di dalam tubuhnya. Untuk seseorang dengan kekuatan Xiao Yan, tidak menakutkan menerima beberapa luka. Yang menakutkan adalah ketika cedera meninggalkan sequel yang menimbulkan hambatan besar terhadapnya ketika dia mencoba untuk mengisi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kekhawatiran semacam ini tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Xiao Yan. Menjadi seorang alkemis, dia tahu bagaimana dia bisa menggunakan metode teraman untuk membiarkan dirinya pulih secara bertahap. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa waktu. Seorang pemuda berjubah hitam duduk di ranjang batu di ruangan yang tenang di dalam klan Xiao. Kedua tangannya membentuk segel dan napasnya lambat dan panjang. Udara di sekitarnya akan beriak setiap kali dia menghirup dan menghembuskan napas. Segera, energi yang terlihat dengan mata telanjang mengikuti napasnya dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Menghirup dan menghembuskan energi berlanjut selama hampir 1 jam. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya. Cahaya api samar perlahan mengalir melalui matanya yang hitam gelap sebelum segera menghilang. Pupil hitamnya berangsur-angsur menjadi setenang sumur tua yang beriak. Jari Xiao Yan mengusap cincin laut tenang saat dia dengan lembut menghembuskan udara. Pil obat hijau tua bulat yang ramping muncul di tangannya. Aroma obat yang menyebabkan seseorang mabuk menyebar saat pil obat muncul. Roh seseorang akan sedikit diperkuat jika seseorang menghirupnya ke dalam tubuh mereka. Pil obat ini bernama Yuan Recovery Pill. Itu semacam obat penyembuhan. Namun, tingkatnya cukup tinggi dengan itu menjadi pil tingkat 5. Pil obat ini khusus digunakan untuk mengobati beberapa luka serius. Selain itu, karena efek obat yang lembut, itu tidak akan menciptakan kerusakan sekecil apapun di dalam tubuh seseorang. Itu benar-benar bisa disebut pil obat pamungkas untuk mengobati luka serius. Namun, karena pil obat yang cukup tinggi, itu cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Seorang ahli biasa akan mengalami kesulitan menerima perawatan seperti itu bahkan jika dia terluka parah. Beruntung Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 6 pada saat itu. Orang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Kalau tidak, seseorang harus menghabiskan sedikit usaha untuk memohon pil obat semacam ini. Xiao Yan sembarangan menjentikkan pil obat ke mulutnya. Itu meleleh ketika memasuki mulutnya dan berubah menjadi energi hangat yang perlahan meresap ke dalam tubuh seseorang. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang 4 anggota badan dan ratusan tulangnya saat menyebar dengan cepat, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan hangat. Rasa sakit berdenyut yang telah ditransmisikan dari douki-nya, yang awalnya terluka, telah melemah. Xiao Yan membalik tangannya sekali lagi setelah menelan Yuan Recovery Pill. Botol giok yang berisi cairan obat merah cerah muncul di tangannya. Xiao Yan membuka lengan baju di tangan kanannya dan mengungkapkannya. Awalnya, tangan ini telah retak terbuka. Namun, selama periode waktu ini di mana Xiao Yan dengan hati-hati memulihkan diri, tulang yang robek perlahan sembuh. Namun, hanya mengandalkan douki agar tetap hangat tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembuhkannya ke kondisi sebelumnya. Seseorang juga akan membutuhkan obat-obatan langka lainnya yang dapat mengisi kembali tulang untuk melakukannya. Botol giok sedikit miring dan cairan obat merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu dituangkan di atas tangan kanan Xiao Yan. Saat cairan obat melakukan kontak dengan tangannya, suara "cici" yang tidak biasa dipancarkan. Sudut mulut Xiao Yan juga berkedut, dan panas menyebabkan seluruh tangannya tampak seolah-olah telah ditempatkan di tungku. Meskipun gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari tangan Xiao Yan tidak panik. Dia tahu bahwa ini adalah kondisi normal. Dengan jentikan jarinya, sepotong batu giok muncul di tangannya sebelum dia dengan hati-hati menyebarkan cairan obat merah cerah. Akhirnya, seluruh pergelangan tangan kanannya ditutupi dengan cairan obat berwarna merah cerah.
Dalam beberapa napas singkat setelah cairan obat itu dipisahkan, itu bergerak di sepanjang pori-porinya dan memasuki tubuhnya. Tulang-tulang di tangan Xiao Yan juga mentransmisikan gelombang perasaan mati rasa pada saat ini. Nine Ganoderma Bone Cream, ini memang memiliki efek yang cukup bagus. Sukacita melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan perasaan mati rasa yang ditransmisikan dari tulangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang di tangannya dengan cepat sembuh. Perasaan lemah yang dia rasakan ketika dia mengepalkan tinjunya di masa lalu juga diam-diam mundur. Menggantinya adalah perasaan kuat. Xiao Yan hanya menghentikan tindakan tangannya setelah menunggu efek cairan obat benar-benar dilepaskan. Dia menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, melihat tangan kanannya yang merah dan tersenyum. Menurut kecepatan ini, kemungkinan tulang yang patah di lengannya akan pulih sepenuhnya setelah menerapkannya beberapa kali lagi. Saya telah memulihkan sekitar 50% hingga 60% douki di tubuh saya. Namun, jumlah douki ini sebanding dengan 70% hingga 80% douki saya di masa lalu. Sepertinya aku benar-benar mendapatkan manfaat luar biasa dari pertempuran besar ini. Hanya saja saya tidak yakin apakah saya akan bersentuhan dengan penghalang kelas Do Huang setelah semua douki saya pulih. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat merasakan douki yang kuat yang mengalir di dalam jalur qi di tubuhnya. Xiao Yan merenung sejenak saat berbicara pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan sekelompok api hijau giok muncul di tangannya. Tangan Xiao Yan yang lain menjentikan saat tatapannya menatap tajam ke klaster Glazed Lotus Core Flame. Segel api putih pekat di dahinya memancarkan sedikit aliran panas. Segera, nyala api putih memancarkan suara "Ci" dan naik dari dalam Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat klaster api putih pekat ini. Tangannya dengan lembut mengusap segel api putih di dahinya dan merasakan suhu di dalamnya sebelum menghela nafas lega. Yao Lao telah menyebutkan bahwa selama segel api masih ada, itu berarti dia masih hidup. Dari kelihatannya, situasi yang paling ditakuti Xiao Yan tidak muncul. Guru, yakinlah bahwa saya akan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin dan menyelamatkan ayah dan Anda. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kilatan sengit melintas di matanya saat dia berbicara di dalam hatinya. Api surgawi di kedua tangannya dengan cepat menghilang saat pikirannya bergerak. Tatapannya sekali lagi mendarat di cincin hitam gelap itu. Cincin itu terhubung dengan roh Yao Lao dan merupakan tempat dia beristirahat di masa lalu, oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat memasukinya. Namun, sekarang dia memiliki tubuh esensi dari Bone Chilling Flame, Xiao Yan juga bisa mengendalikan cincin hitam kuno ini sesuai keinginannya. Lapisan api putih pekat samar muncul di jarinya. Dia dengan lembut menggosok cincin hitam gelap, dan kekuatan spiritualnya masuk ke ruang di dalam cincin tanpa halangan apapun. Ruang di dalam cincin hitam gelap ini adalah sesuatu yang bahkan, si Serene Storage Ring, kelas tinggi di tangan Xiao Yan mengalami kesulitan membandingkannya. Tentu saja, hal yang paling berharga bukanlah cincin ini tetapi banyak hal yang disimpan di dalam cincin itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu bagian dalam cincin penyimpanan. Ekspresinya agak membosankan. Di dalam cincin penyimpanan adalah semua yang telah dikumpulkan Yao Lao dalam hidupnya. Formula obat, metode qi, teknik dou, dan beberapa hal aneh lainnya ditumpuk di dalamnya. Berbagai macam hal ditumpuk bersama, menyebabkan matanya terpesona. Xiao Yan secara acak membalik beberapa metode qi dan teknik dou. Dia sekali lagi terdiam menemukan bahwa sangat sulit untuk menemukan barang-barang kelas rendah di dalamnya. Kelas terendah metode qi dan teknik dou semuanya berada di tingkat rendah kelas Xuan. Xiao Yan benar-benar bahkan melihat beberapa metode qi kelas di dan teknik dou pada pengamatan terperinci. Namun, jelas bahwa ada sangat sedikit item dari kelas ini. Setelah dihitung, jumlah gabungan mereka tidak melebihi 20. Meskipun demikian, hal-hal yang disembunyikan di sini sudah menyebabkan Xiao Yan tercengang. Ini benar-benar gudang harta karun yang cukup memadai untuk menyebabkan banyak orang berduyun-duyun merpati. Untungnya, hanya dia sendiri yang menyadari hal-hal ini. Jika tidak, siapapun yang memiliki begitu banyak metode qi kelas tinggi dan teknik dou pasti akan mengundang kecemburuan banyak orang.
Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya setelah secara kasar membalik-balik ruang. Sebuah gulungan yang benar-benar seperti batu giok dikeluarkan saat dia mundur. Tangannya memainkan gulungan hijau giok di tangannya. Setelah mengamatinya dengan kekuatan spiritualnya sebelumnya, dia sudah sadar bahwa ini adalah metode untuk menyelesaikan Life Devouring Pill yang ada di dalam tubuh Xiao Li yang ditinggalkan Yao Lao. Jika seseorang menghitung waktu hampir habis untuk Xiao Li sejak saat dia menelan Life Devouring Pill sampai sekarang. Oleh karena itu, Xiao Yan harus memaksimalkan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kemungkinan Xiao Li akan langsung mati. Pada saat itu, lupakan rasa sakit Xiao Yan sendiri, dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada kakak laki-lakinya. Sampai sekarang, mereka berdua belum membicarakan masalah ini kepada Xiao Ding. Ini karena mereka tahu mengingat temperamen Xiao Ding, kemungkinan dia akan berakhir dengan kejam menegur mereka berdua jika dia menyadari masalah ini. Xiao Yan perlahan menarik gulungan itu. Kata-kata yang berani dan kuat, yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak akrab, muncul di matanya, menyebabkan dia menghela nafas pelan. Anak kecil, Life Devouring Pill, memiliki efek obat yang terlalu sombong. Bahkan saya mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menghilangkannya. Namun, tidak perlu merasa kecewa. Bukannya tidak ada solusi. Life Devouring Pill, menggunakan kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan. Karena kita tidak dapat membatalkannya, kita harus meningkatkan kekuatan hidup orang yang mengkonsumsi pil obat. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan orang yang mengkonsumsi pil obat untuk memperpanjang hidupnya untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, ini hanya tindakan sementara. Jika Anda ingin benar-benar menghilangkannya, itu akan membutuhkan konsumen untuk melakukan terobosan ke kelas Do Huang selama sisa hidupnya. Menerobos ke kelas Do Huang akan benar-benar memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan Life Devouring Pill. Tatapan Xiao Yan melihat kata-kata di gulungan itu sekali lagi. Sesaat kemudian, kegembiraan melonjak di wajah Xiao Yan. Metode guru tidak terlalu rumit. Karena Life Devouring Pill, didukung oleh Life Force, adalah mungkin untuk menggunakan pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang untuk memperpanjang hidup saudara kedua. Apakah Xiao Li akan dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang hanya bisa dilihat di masa depan. Meskipun metode ini sederhana, itu termasuk masalah besar. Itu adalah pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan hidup seseorang sangat langka. Sulit ditemukan. Namun, ini bukan hal yang terlalu sulit bagi Yao Juzhe, yang terkenal di seluruh benua. TL, Zunze, bentuk alamat hormat untuk Douzun. Tatapan Xiao Yan bergeser perlahan. Akhirnya, itu berhenti di bagian terakhir dan hatinya menghela nafas lega. Deep Green Longevity Pill, pil obat tingkat 6 yang mampu meningkatkan umur seseorang hampir 10 tahun. Satu individu hanya dapat mengkonsumsi satu pil dalam hidup mereka. Bahan pemurnian, buah hijau tua, pati panjang umur raja, pohon anggur 10.000 tahun.